Hai semua, jumpa kembali dengan gua Amal Katiri. Pada video kali ini cukup berbeda karena gua nggak akan membahas tips and tricks seperti video-video sebelumnya, tapi gua akan membahas 5 pelajaran yang gua dapat selama gua naik Gunung Rinjani beberapa bulan yang lalu. Mungkin di antara kalian sudah pernah merasakan naik gunung, tapi masih belum sadar hal apa sih yang sebenarnya kalian bisa pelajari saat naik gunung. Atau mungkin di antara kalian belum pernah naik gunung, tapi penasaran kira-kira filosofi naik gunung kaitannya dengan kehidupan sehari-hari itu apa sih? So, kalau kalian termasuk seseorang yang tadi gue sebutkan, maka video kali ini merupakan video yang tepat untuk kalian tonton. Stick around! Hal pertama yang gue pelajari ketika gue naik Gunung Rinjani yaitu persiapan. Persiapan itu sangat penting kalau kalian ingin naik gunung. Kalian butuh mempersiapkan semuanya. Nggak cuma dari peralatan naik gunung, tapi juga dari fisik kalian maupun informasi terkait rute yang akan kalian tempuh. Kalau seandainya kalian lupa aja membawa salah satu di antara perlengkapan gunung kalian lupa bawa kaos kaki ataupun sarung tangan, hal kecil tersebut akan berakibat fatal, khususnya bila kalian ingin summit. Persiapan ketika kalian ingin naik gunung itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kalian punya goal di hidup ini, yang paling penting itu bukan goal itu sendiri, tapi bagaimana cara kalian dapat mempersiapkan dan merencanakan secara matang agar goal kalian dapat tercapai. Contoh simpelnya seperti ini, pada saat kalian ingin lolos job interview, hal yang harus kalian lakukan sebelumnya adalah mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin. Kalian udah mempersiapkan semuanya, dari perusahaan ini mencari pelamar dengan persyaratan seperti apa, kelebihan diri kalian yang relevan dengan persyaratan seperti apa, pertanyaan yang akan kalian ajukan ke interviewer seperti apa, ataupun kontribusi secara nyata yang dapat kalian berikan ke perusahaan itu seperti apa. Pada saat kalian mempersiapkan segala sesuatu secara matang, kalian akan jauh lebih percaya diri, kalian akan lebih optimis, dan pastinya kemungkinan besar hal yang kalian harapkan dapat tercapai. Intinya, kalau kalian ingin mencapai goal kalian, perencanaan dan persiapan yang matang itu sangat penting. Sesuai kutipan dari Benjamin Franklin, yakni, by failing to prepare, you're preparing to fail. Maksudnya apa? Dengan kalian tidak mempersiapkan segala sesuatunya, itu sama aja kalian mempersiapkan diri kalian ya untuk gagal. Lo mau presentasi depan klien, tapi bahan presentasinya masih belum disiapin. Lo mau dapat nilai ujian yang bagus, tapi waktu kosongnya nggak dipersiapin untuk belajar. Lo mau buat bisnis, tapi perencanaan bisnisnya nggak ada. Dengan kata lain, bila kalian tidak mempersiapkan dan merencanakan hal yang kalian ingin capai di hidup ini secara matang, itu sama aja, kalian sudah kalah sebelum berperang. Walaupun persiapan yang matang itu nggak menjamin kita akan mencapai goal yang kita ingin, tapi dengan tidak adanya persiapan, ya itu udah pasti goal kita tidak akan tercapai. Hal kedua yang gue pelajari pada saat naik gunung yaitu menikmati prosesnya. Saat kita naik gunung, hal yang paling penting itu bukan dapat naik ke puncak gunung, tapi pada saat kita bisa menikmati setiap langkah yang kita lalui. Berhenti sejenak, lihat pemandangan sekitar, rasakan udara segar, dengarkan suara kicauan-kicauan burung. Yang mana intinya saat kita menaruh tujuan pada proses yang kita jalani dibanding menaruh tujuan untuk dapat tiba di puncak gunung, seandainya kita nggak capai tujuan di puncak gunung, ya nggak apa-apa juga. Karena paling nggak kita udah menikmati setiap langkah yang kita jalani. Karena bila kita menaruh tujuan kita hanya untuk tiba di puncak gunung, kalau sudah tercapai ya terus mau apa lagi? Menikmati proses saat kita menaiki gunung itu sama pentingnya saat kita menikmati proses di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin masih banyak di antara kita yang terlalu fokus sama tujuan akhir dan tidak pernah mempertanyakan apakah kita benar-benar menikmati proses yang kita jalani. Contohnya gini, saat kalian bekerja dengan gaji ataupun bonus yang besar, ya hal itu penting. Tapi hal yang lebih penting lagi adalah kalian dapat menikmati pekerjaan yang kalian jalani setiap harinya apa tidak. Karena buat gua, apakah gaji yang besar itu lebih penting dibanding stres yang kita rasa setiap harinya? Apakah bonus yang besar itu lebih penting dibanding tidak memiliki waktu dengan orang yang kita sayangi? Semua orang tuh punya perspektif beda tentang hal ini. Tapi hal yang gue pelajari saat gue naik gunung yaitu sukses bukan tentang mencapai tujuan akhir, tapi bagaimana kita bisa menikmati setiap proses yang kita jalani dalam mencapai tujuan tersebut. Ada salah satu kutipan dari James Clear yang mana dia adalah penulis buku Atomic Habit, yang gue yakin kalian udah pernah baca ataupun udah pernah dengar judul bukunya. Dia mengutip bahwa when you fall in love with the process rather than the end product, you don't have to wait to give yourself permission to be happy. Kutipan ini tuh menggambarkan bahwa pada saat kalian mencintai setiap proses yang kalian jalani dibanding dengan hasilnya,
kalian udah nggak perlu lagi nunggu agar diri kalian dapat bahagia. Ya buat apa kalian harus menunggu sesuatu untuk membuat diri kalian bahagia bila kalian udah bisa bahagia dengan proses yang kalian jalani saat ini. Entah itu tujuannya tercapai ataupun tidak tercapai, ya bukan persoalan. Hal ketiga bro yang gue pelajari pada saat gue menaiki gunung, yaitu fokus pada langkah kecil. Pada saat kita menaiki puncak gunung, hal yang membuat kita dapat berada di puncak itu karena langkah-langkah kecil yang terus kita lakukan secara konsisten. Nggak peduli itu seberapa jauh lagi kita akan sampai ke puncak, selama kita tetap melangkah, ya akan sampai di atas puncak juga pada akhirnya. Hal ini sangat erat berkaitan dengan tujuan besar yang kita ingin raih di hidup ini. Bila ingin tujuan kita tercapai, ya kita harus fokus dengan melakukan hal terkecil terlebih dahulu. Nggak ada tuh perubahan yang diperoleh dalam waktu yang singkat. Semua membutuhkan waktu, proses, energi, usaha, dan konsistensi, seperti akan halnya kalian naik ke puncak gunung. Selama kalian percaya sama langkah kecil yang kalian lakukan setiap harinya, pada akhirnya tujuan besar kalian akan tercapai selama kalian tetap melangkah. Contohnya gini, pada saat kalian ingin menurunkan berat badan, selama kalian konsisten melakukan jogging 3 kali dalam seminggu, ya berat badan kalian akhirnya juga akan turun. Walaupun mungkin pada bulan pertama dan kedua itu tidak terlihat secara fisik, tapi di bulan ketiga dan keempat sudah terlihat adanya perbedaan. Terkadang yang membuat orang mudah menyerah karena mereka memulainya dengan hal yang besar. Kalau lo mau menurunkan berat badan dan melakukan jogging setiap hari, kemungkinan besar lo akan nyerah karena lo memulainya terlalu besar. Ada salah satu kutipan dari James Clear lagi yang menyatakan bahwa all big things come from small beginnings. Dan gue setuju banget bahwa semua hal besar itu berawal dari hal yang kecil. So, kalau kalian ingin mencapai goal kalian, fokuslah untuk melakukan hal yang kecil secara konsisten, karena semua hal besar itu dimulai dari hal kecil terlebih dahulu. Hal keempat yang gue pelajari pada saat gue menaiki gunung, yaitu perspektif baru. Pada saat kita menaiki gunung, semakin tinggi dataran yang kita naiki, pasti badan kita akan semakin letih. Rutenya akan semakin sulit, dan pastinya hal tersebut tidak membuat diri kita nyaman. Tapi paling tidak, hanya dari puncak gunung, seluruh pemandangan itu akan terlihat lebih jelas. Hal ini berkaitan dengan kehidupan kita. Bila kalian ingin memiliki perspektif baru, kalian dapat melakukan hal yang menantang diri kalian. Mungkin akan terasa nggak nyaman, tapi dengan kalian keluar dari rutinitas, paling tidak kalian akan melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Mungkin selama bertahun-tahun kalian bergaul dengan teman yang memiliki background pekerjaan yang sama. Mungkin saatnya kalian dapat mencari pertemanan dengan background pekerjaan yang berbeda. Atau mungkin selama bertahun-tahun kalian memiliki kebiasaan yang sama. Saat ini mungkin kalian dapat menambah kebiasaan baru. Perspektif baru itu didapat bukan karena melakukan hal yang sama secara bertahun-tahun, tapi pada saat kalian mampu keluar dari zona nyaman dengan menantang diri kalian melakukan hal yang baru sedikit demi sedikit. Ada salah satu kutipan dari Richie Norton yang mengatakan bahwa some people say they have 20-year experience, when in reality they have 1 year experience repeated 20 times. Menurutnya, beberapa orang tuh mengatakan bahwa dirinya memiliki 20 tahun pengalaman, tapi kenyataannya mereka hanya memiliki 1 tahun pengalaman saja yang dilakukannya selama 20 kali. Gue memaknai seperti ini, kita tuh nggak bisa mengatakan kita memiliki pengalaman yang banyak bila hal yang kita lakukan adalah hal yang sama setiap harinya yang dilakukan secara bertahun-tahun. Karena pada saat kita melakukan hal yang sama, itu udah pasti kita juga akan memiliki pengalaman yang sama. Dan bila memiliki pengalaman yang sama, ya udah jelas juga kita akan memiliki perspektif yang sama juga. So, kalau kalian ingin mendapatkan perspektif baru, belajarlah untuk menantang diri kalian keluar dari zona nyaman dan rutinitas, sehingga kalian dapat memiliki perspektif yang berbeda. Mungkin kalian dapat libur ke tempat yang nggak pernah kalian kunjungi, ataupun mungkin kalian bisa memulai usaha, ataupun kalian bisa membaca buku dengan topik yang unik. Intinya, kalian mencoba melakukan pengalaman yang baru. Dan mungkin pada saat awal nggak terasa nyaman, tapi percayalah, sesuatu yang tidak nyaman itu nggak selalu buruk, dan sesuatu yang nyaman itu nggak selalu baik. Hal kelima yang gue pelajari pada saat gue menaiki gunung, yaitu kesederhanaan. Pada saat menaiki gunung, kita hanya akan membawa peralatan yang menurut kita benar-benar penting. Kita akan mempertimbangkan membawa barang yang nggak terlalu bermanfaat, yang hanya dapat memberatkan dan memperlambat perjalanan kita. Intinya bro, kita hanya memprioritaskan barang-barang bawaan yang memang sangat penting.
Hal ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Terkadang kita memprioritaskan banyak hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Barang yang nggak penting, malah dibeli. Ajakan nongkrong yang nggak penting, malah diiyain. Meeting yang nggak terlalu penting, malah diadain. Melakukan segala sesuatu secara berlebihan, itu dianggap sebagai bentuk normal pada kehidupan saat ini. Sampai-sampai terkadang diri ini tuh bingung, mana yang harus diprioritaskan, mana yang enggak. Mana yang harus didahuluin, mana yang enggak. Keluarga atau pekerjaan dulu ya. Kesehatan atau lemburan dulu ya. Meeting atau liburan dulu ya. Nggak ada jawaban yang benar atau salah. Karena prioritas gua sama prioritas lo udah pasti berbeda. Tapi paling tidak, apa yang kita prioritaskan itu memang benar-benar penting. Buat gua, kesederhanaan itu pada saat kita memprioritaskan sedikit hal dan berani untuk melepaskan hal-hal yang tidak memiliki manfaatnya lagi di hidup kita. Hal yang gua maksud nggak hanya barang, tapi kita juga dapat melepaskan kebiasaan lama, pola pikir lama, ataupun bahkan pertemanan lama yang cuma jadi toksik di kehidupan kita saat ini. Pikiran itu akan jauh terasa ringan pada saat kita menjalani hidup yang sederhana dan akan jauh terasa berat pada saat kita memprioritaskan banyak hal. Ada salah satu kutipan Seneca yang mana dia adalah tokoh stoik yang mengatakan bahwa it's not the man who has too little, but the man who crave more that is poor. Menurutnya, seseorang yang miskin itu bukanlah seseorang yang memiliki sedikit hal, tapi seseorang yang menginginkan banyak hal. Setiap orang ini memiliki ego di dalam dirinya, dan pada saat ego di dalam diri tidak dijinakkan, keinginan berlebihan sudah pasti tidak terhindarkan. Belajar hidup sederhana itu sama seperti belajar untuk mengontrol ego kita sendiri. Kadang bisa dikontrol, kadang lepas kontrol. Ya nama juga manusia. Tapi paling enggak, berusaha untuk tidak memenuhi keinginan terus-menerus itu jauh lebih baik dibanding mengikuti keinginan terus-menerus yang sampai kapanpun bro, nggak ada akhirnya.